Oke, guys, di sini saya akan mengerjakan beberapa soal yang diberikan oleh guru saya mengenai manajemen bandwidth. Langsung saja pada soal pertama diuraikan bahwa pada sebuah instansi dilakukan konfigurasi manajemen bandwidth sebagai berikut. Pada ruang jaksa terdapat 2 PC dengan masing-masing mendapatkan total bandwidth sebesar 2048 kbps. Pada ruang hakim, terdapat 2 PC dengan masing-masing mendapat 512 kbps. Pada tamu, atau mungkin ruang tamu terdapat 5 PC dengan masing-masing mendapat seharusnya 1024 kbps. Saya sedikit melakukan kesalahan. Selanjutnya, pada ruang kepala, terdapat 3 PC dengan masing-masing mendapatkan total bandwidth sebesar 256 kbps. Untuk tahap penyelesaiannya, yaitu langsung kita kalikan saja antara jumlah host atau PC yang terdapat pada masing-masing ruang dengan total bandwidth yang didapat. Jika sudah mendapatkan hasilnya, maka kita konversikan ukuran kapasitas datanya yang awalnya kbps menjadi mbps. Oke, langsung saja pada ruang jaksa. Karena terdapat 2 PC dan masing-masing mendapat 2048 kbps, berarti 2 kali 2048 hasilnya sama dengan 4096 kbps. Nah, setelah itu kita konversikan ukuran kapasitas datanya ke dalam bentuk mbps, yaitu dengan dibagikan dengan 1024 kbps. Kamu nanya kenapa harus dibagikan dengan 1024 kbps? Alasannya karena 1024 kbps nilainya sama dengan 1 mbps. Sehingga 4096 kbps dibagi 1024 kbps, hasilnya sama dengan 4 mbps. Selanjutnya, pada ruang hakim terdapat 2 PC dengan masing-masing mendapatkan total bandwidth sebesar 512 kbps. Sehingga 2 dikali 512 hasilnya sama dengan 1024 kbps, lalu dikonversikan 1024 dibagi 1024, hasilnya sama dengan 1 mbps. Setelah itu pada ruang kepala, terdapat 3 PC dengan masing-masing mendapat 256 kbps, sehingga 3 dikali 256 kbps hasilnya sama dengan 768 kbps. Kita konversikan lagi, 768 kbps dibagi 1024 kbps, hasilnya sama dengan 0,75 mbps. Lalu pada tamu, atau mungkin ruang tamu, 5 dikali 1024 kbps hasilnya sama dengan 5120 kbps. 5120 kbps dibagi 1024 kbps, hasilnya sama dengan 5 mbps. Selanjutnya, untuk jumlah total keseluruhan bandwidth yang didapat oleh masing-masing ruang, tinggal kita jumlahkan saja keseluruhannya, yakni 4 mbps ditambah 1 mbps tambah 0,75 mbps tambah 5 mbps, hasilnya sama dengan 10,75 mbps. Sekarang lanjut ke soal nomor 2 dengan bunyi soalnya yaitu, boleh dibaca sendiri. Intinya di sini kita disuruh untuk menghitung subnetnya, network ID-nya, broadcast IP-nya, lalu range IP-nya, serta total bandwidth jika tiap host mendapatkan bandwidth sebesar 256 kbps. Masuk pada tahap penyelesaian, yaitu seperti pada soal. Langkah pertamanya, kita hitung subnetnya dulu. Selanjutnya, kita hitung host ID-nya dengan menentukan satu persatu oktet dari IP yang digunakan, seperti yang sudah tertera di layar ponsel kalian. Lalu, kita hitung net atau network ID-nya dengan cara menjumlahkan oktet dan subnet yang telah kita hitung. Oh iya, dalam proses penjumlahannya, pada network ID, 0 ditambah dengan 1 sama dengan 0. Setelah saya melakukan proses penjumlahannya, hasil yang saya dapatkan yaitu 192.168.17.0. Nah, selanjutnya kita hitung broadcast IP-nya. Prosesnya sama saja seperti pada network ID, yaitu tinggal dijumlahkan saja antara oktet dan juga subnetnya, tetapi subnetnya kita balikkan dari subnet yang telah kita hitung. Untuk lebih jelasnya, coba kalian bandingkan saja antara subnet pada network ID dan juga subnet yang ada pada broadcast yang tertera pada layar ponsel kalian.
Dan juga, pada proses penjumlahan di broadcast IP, 0 ditambah dengan 1 hasilnya sama dengan 1. Nah, pada proses penjumlahan yang telah saya lakukan, di sini saya memperoleh hasil yaitu 192.168.17.15. Langkah berikutnya, yaitu kita tentukan range IP-nya, yaitu dengan cara menjumlahkan hasil dari net ID yang telah kita peroleh, dan juga mengurangi hasil dari broadcast yang telah kita peroleh, mengikuti rumus yang telah saya tulis di layar. Langsung saja pada net ID ditambah 1, sama dengan 192.168.17.0 ditambah 1, hasilnya sama dengan 192.168.17.1. Lalu pada broadcast dikurangi 1, sama dengan 192.168.17.15 kurang 1 hasilnya sama dengan 192.168.17.14. Jadi, terdapat 14 host pada konfigurasi jaringan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Sekarang kita tinggal menentukan total bandwidth yang didapat oleh masing-masing host. Caranya, sama saja seperti pada langkah pengerjaan soal pertama, yaitu kita kalikan saja antara jumlah host dengan jumlah bandwidth yang didapat. Langsung saja, total bandwidth sama dengan 14 dikali 256 kbps, hasilnya sama dengan 3.584 kbps. Setelah itu, kita tinggal mengonversikannya atau mengubah ukuran kapasitas datanya ke dalam bentuk Mbps, yaitu dengan 3.584 kbps dibagi 1.024 kbps hasilnya sama dengan 3,5 Mbps. Jadi, total bandwidth-nya yaitu 3,5 Mbps. Oke, mungkin itu saja hasil dari penjelasan mengenai soal-soal yang telah saya kerjakan. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam proses menjelaskan, mohon dimaafkan, kalau boleh dikritik saja sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.